Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Para jamaah salat subuh sholli wa sallam Masjid Al-Mudaththir yang saya hormati, yang saya muliakan, terkhusus ketua masjid dan pengurus masjid yang lain yang berkenan hadir. Alhamdulillah, tentunya kita bisa sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita tak terasa sudah mendapatkan 14 hari kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa awal hingga akhir nanti kita diberi kekuatan kesehatan, tentunya yang terutama adalah diterima, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini saya diberi amanah untuk mengisi tausiah dalam rangka pengajian Ahad pagi, Ahad yang kedua di bulan Ramadan ini, yang diminta untuk menyampaikan tentang dua hal. Pertama adalah Lailatul Qadar dan kedua adalah i'tikaf. Tentunya kita sebagai umat Islam yang meyakini adanya Lailatul Qadar, di mana adalah salah satu surah yang bernama Suratul Qadar yang di sini turun di Madinah. Ada yang mengatakan turun di Mekah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 tahun. Dalam tafsir para mufassir, banyak di antaranya tafsir Sawi, dan tafsir Munir, dan tafsir yang lain, para mufassir ini mengkisahkan bahwa adanya Lailatul Qadar ini Rasulullah SAW pernah diceritai oleh seseorang di zaman Bani Israil. Ini ada seseorang yang setiap saat mengangkat senjata, menaruhkan pedangnya di pundak, sampai 1000 tahun mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ketika Rasulullah diceritai tentang seseorang ini di zaman Bani Israil, Rasulullah itu takjub, heran. Akhirnya tamak berharap kepada Allah, ya Allah, alangkah senangnya andai kata umatku itu semacam itu. Akhirnya apa? Keinginan Rasulullah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Keinginan Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun ayat bahwa adanya Lailatul Qadar. Dan perlu saya sampaikan bahwa Lailatul Qadar ini memang min khawaisi umat Muhammad, adalah salah satu bagian daripada kekhususan fadilah yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Jadi umat-umat sebelumnya itu tidak dimiliki atau tidak diberi oleh Allah yang namanya Lailatul Qadar. Hanya umat yang Muhammad SAW yang diberi Lailatul Qadar, yang kita tahu bahwa nilai Lailatul Qadar atau malam satu malam itu, beramal satu malam itu lebih baik, beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 tahun ataupun kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Para bapak dan para ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tapi tentunya
banyak orang yang belum merasakan kesenangan, keinginan untuk memperoleh Lailatul Qadar, sehingga ya biasa-biasa menghadapi Lailatul Qadar. Sekalipun turunnya Lailatul Qadar ini memang ikhtilaful ulama, berbeda pandangan para ulama-ulama tentang turunnya kapan Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan yang penting di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Tapi banyak para ulama-ulama yang menyatakan bahwa turunnya Lailatul Qadar adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, terkhusus di tanggal-tanggal yang ganjil. Hingga kebiasaan tradisi masyarakat sekitar di bulan Ramadan itu di wilayah mungkin satu dengan yang lain berbeda. Ketika tanggal 21, 23 hingga tanggal-tanggal yang ganjil ini biasanya sedekahan, Pak. Habis sholat tarawih ini bawa majikan, bawa hidangan kecil, bawa makanan-makanan. Harapannya mungkin mereka itu tepat sasaran dalam Lailatul Qadar. Atau kadang-kadang terakhir itu biasanya berkatan. Harapannya apa? Ketika sedekah di malam itu lebih baik daripada sedekah yang dilaksanakan di luar Lailatul Qadar, artinya 1000 tahun, 83 tahun lebih baik. Jadi menurut pendapat para ulama dengan mengikuti para hadis Rasul bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal ganjil di akhir di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Kemudian lebih daripada itu, Lailatul Qadar ini Bapak Ibu adalah hal yang memang sulit untuk kita lihat, dan banyak tanda-tandanya. Tentunya Lailatul Qadar itu banyak tanda-tandanya, di antaranya di hari itu ada hadis-hadis banyak sebenarnya. Di malam itu diberi hujan oleh Allah. Kemudian paginya itu, pagi malam Lailatul Qadar itu, matahari terbit tapi tidak seberapa bersinar, artinya sejuk ini. Kemudian juga di malam itu nyaris tidak ada anjing yang menggonggong. Tanda-tanda. Kemudian juga tanda-tanda Lailatul Qadar itu juga sedikitnya himar-himar himar-himar bersuara. Kemudian tawarnya ataupun segarnya air yang asin, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan tentunya ada yang lain. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memasuki 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, beliau selalu melaksanakan iktikaf. Beliau selalu melaksanakan iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf di akhir 10 hari yang 10 hari di bulan Ramadan ini ternyata memang luar biasa. Dan memang iktikaf ini hukumnya adalah sunnah. Iktikaf ini hukumnya sunnah. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah iktikaf.
Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan manik takafa fawa kona kotim faka'annama a'takon nasamatan. Artinya barang siapa yang iktikaf selama kurang lebih orang memeras unta, fawa kona selama kurang lebih orang memeras unta, faka'annama a'takon nasamatan, seakan-akan dia membebaskan atau memerdekakan daripada kita. Ini berangkat dari sini, dan tentunya Rasulullah SAW ketika sudah memasuki tanggal 20 Ramadan, cancet tali wondol bahasa Jawa, menyingsingkan dengan baju untuk tambah semangat dalam ibadah iktikaf khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam iktikaf. Barangkali sebelum saya lanjutkan, mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di antara Bapak dan Ibu. Monggo lebih baik kita lebih banyak tanya jawab yang menyentuh jenengan ketika ada hal-hal yang kurang mungkin memahami ataupun keraguan, dipersilakan. Monggo. Ini dibatasi sampai jam berapa, Pak? Mas Bayu? Jam 6. Lanjut. Monggo dipersilakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Dan Ustaz, Ya. Bisa nggak antum gitu menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini dari sudut pandang saintis, dari segi saintis gitu. Ilmuwan, Pak. Iya. Dari segi apanya? Dari segi sudut pandang keilmiahan. Ya sudah, monggo kita. Jadi maksudnya begini, Ustaz. Iya, iya. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, bukan tahun tapi bulan. Itu koreksi untuk antum ya. Iya. Bukan 1000 tahun tapi 1000 bulan. Iya, 83 tahun kalau di Iya. 1000 bulan itu 8. Ya, antum tadi dari pertama itu 1000 tahun. Oh ya, mohon maaf kalau Ya, jadi kami agak bingung juga tadi ya. Itu pertama. Yang kedua kan Islam itu kan ilmiah. Iya. Ya, kalau cara penyajiannya seperti itu kan saya rasa itu sudah secara umum. Iya. Selama ini yang kami terima dari ustaz, dari para kiai, ya seperti itu. Waktunya, terus kelebihannya. Nah, kita tuh jarang sekali gitu melihat Islam itu dari sudut pandang keilmiahan. Nah, saya yakin antum cukup capable ya untuk menjelaskan itu dari sudut pandang keilmiahan. Kenapa harus ada ini lebih baik daripada 1000 bulan itu? Sudah itu ya? Iya. Jadi mohon maaf kalau materi yang menyampaikan saya menyatakan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin 1000 tahun sama dengan 83 alfi syahrin 1000 tahun itu sama dengan berapa? 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan alfi syahrin 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan ya. Jadi mohon maaf. Jadi bukan 1000 tahun tapi 1000 alfi bulan. syahrin 1000 bulan itu sama dengannya berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Tentang Lailatul Qadar, kenapa Lailatul Qadar? Karena itu tadi asal usul ataupun apa namanya, kisah kenapa terjadinya Lailatul Qadar. Sejarah bahwa Rasulullah SAW ini pernah diceritai tadi bahwa ada di zaman Bani Israil, Rasulullah SAW diceritai ada seseorang di zaman Bani Israil itu selalu mengangkat senjata untuk melaksanakan jihad fisabilillah, berperang karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga Rasulullah SAW merasa takjub, merasa heran, kok ada orang yang luar biasa semacam itu. Akhirnya Rasulullah berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatmu itu diberi sesuatu ibadah. Kenapa? Karena umat Rasulullah SAW itu tidak seperti umat-umat yang lain. Artinya apa? Dari segi umurnya itu pendek, Pak. Rata-rata umat Rasulullah itu umurnya pendek. Sehingga bagaimana mereka bisa beramal yang amal itu bisa melebihi, bisa menyamai umat-umat sebelumnya yang umurnya itu panjang. Akhirnya apa? Turunlah Lailatul Qadar. Sehingga apa? Melaksanakan ibadah yang satu malam, melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah yang satu malam itu nilainya seperti berapa tadi? 83 tahun atau 1000 bulan. 83 tahun ataupun 1000 bulan. Artinya ketika sholat di malam hari itu berarti sholat 1 rakaat nilainya seperti sholat ibadah seperti 83 tahun atau 1000 bulan. Ibadah-ibadah yang lain pun juga begitu. Saya ulangi lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya saya turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, di malam lailatul qadar. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Quran itu dengan jumlah yang satu, langsung 30 juz sebenarnya di malam lailatul qadar. Cuma selanjutnya dicicil oleh malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit hingga 23 tahun jumlah Al-Quran menjadi 30 juz. Tetapi turunnya Al-Quran dengan jumlah wahidah, dengan satu kali sebenarnya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Kemudian sunnat Lailatul Qadar, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha min amrihi ila misliha min as-saqi qabilah min aril mu'min min amril mauti wal ajal wal rizqi wal ridha. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdir di malam itu terhadap apa-apa yang Allah kehendaki dalam masalah semuanya, yaitu sampai tahun yang akan datang, termasuk min amril maut, dari masalah kematian, masalah kematiannya seseorang, wal ajal, kemudian ajal, wal rizqi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, artinya bukannya Allah mentakdir baru, bukan Allah memberi takdir baru di malam Lailatul Qadar itu, tetapi sebelum kita makhluk ini diciptakan, Allah sudah mentakdirkan. Tetapi apa? Di setiap Lailatul Qadar itu jatuh setiap tahun. Maka Allah mencatat dalam arti tentunya sudah mengeskakan secara resmi di tahun ini, misalnya Lailatul Qadar ini Allah takdirkan tentang masalah maut, masalah rezeki, masalah kematian kita, ajal kita, rezeki kita dan sebagainya sampai tahun berikutnya. Bukan artinya Allah membuat takdir baru. Kenapa? Karena Allah sebelum menciptakan kita ini Allah sudah mentakdir atau mengkodok dan mengkodar yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ada yang ingin monggo silakan sebelum kita lanjutkan. Artinya Lailatul Qadar ini penetapan secara resmi oleh Allah, takdir yang dilaksanakan sebelum kita diciptakan yang ada di Lauhul Mahfuz. Artinya sebelum kita diciptakan oleh Allah ini sebenarnya sudah ada takdir kodok dan kodanya Allah di Lauhul Mahfuz sana, sehingga Lailatul Qadar itu penetapan takdirnya Allah, bukan membuat takdir baru, tapi penetapan takdirnya Allah.
dalam jangka 1 tahun. Bisa dipahami, Pak? Sehingga upayakan kita ini, Bapak Ibu, upayakan kita untuk berupaya menemukan daripada Lailatul Qadar, berupaya untuk menemukan daripada Lailatul Qadar. Karena sekali lagi nilai ibadah kita, nilai ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata luar biasa. Dan kemudian kapan tentunya kita ini, mohon maaf bagi orang-orang awam, kita ini kepengin kapan kira-kira terjadinya malam Lailatul Qadar itu, kemudian tentunya tanda-tandanya apa. Sehingga kalau kita mengikuti kajian hadis-hadis ini, kita bisa nanti menyiapkan diri untuk bisa menemukan daripada Lailatul Qadar. Kita bacakan An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhduruna bi Lailatul Qadar fatala harjulani minal muslimin faqala kharajtu yuhdurukum bi Lailatul Qadar fatalaha fulanun wa fulanun farufi'ah. Ini Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah keluar dari rumahnya tentunya untuk memberi kabar tentang Lailatul Qadar. Akhirnya Rasulullah menemui salah satu dua orang yang tawuran, dua orang yang bermusuh, dua orang yang gelut, Pak, dari orang-orang muslim. Akhirnya apa? Farufi'at, maka dihilangkanlah. Ketika Rasulullah itu melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, kemudian Rasulullah akan memberi kepada umatnya sahabatnya. Tetapi tahu-tahu ada orang yang kelahi. Hari apa? Dihilangkan. Memang dari sini, dari hadis ini ada sebagai ulama yang ini sebagian orang yang berpendapat saat itu sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar, tapi ini adalah sebuah kebohongan. Artinya pendapat ini adalah pendapat yang sangat tidak baik, pendapat yang tidak perlu diikuti. Kenapa? Kita tahu bahwa apalagi sedunia, setiap hari kita lihat tayangan TV ini selalu disajikan oleh anak-anak muda tawuran, sehingga ketika mengikuti hadis ini tidak ada Lailatul Qadar lagi. Artinya tanda Lailatul Qadar yang dilihat oleh Rasul, karena adanya orang yang bermusuhan itu diangkat lagi, dihilangkan tanda-tandanya saja, tetapi Lailatul Qadarnya menurut masyhur ulama tetap terjadi, tetap ada. Jadi farufi'ah fa asa ayakun akhwara lakum faltamisuha fitnasi wasabi awal khamisah. Maka Rasulullah ini selalu memohon kepada kita sekalian untuk carilah Lailatul Qadar itu di hari di tanggal apa? Fitnasiah tanggal 29, wasabiah tanggal 27 Ramadan, wal khamisah tanggal 25 Ramadan. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita mengikuti anjuran hadis ini, Rasulullah selalu mewanti-wanti kita kalau ingin kita itu mencari Lailatul Qadar, carilah di tanggal-tanggal yang ganjil. Ada yang mengatakan tanggal 29, 27, 25. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ulu Lailatul Qadar fil manami fi sabihi wa qawaamih. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa banyak di antara para sahabat Nabi ini yang bermimpi
uru yang diperlihatkan Lailatul Qadar. Ketika tidur bermimpi bertemu bentuk Lailatul Qadar di tanggal berapa? Fisabiqi al-awaqir, dalam di tanggal 27 yang akhir di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW, mimpi ini dibawa kepada Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah. Akhirnya ru'yakum, aku juga melihat mimpimu itu pertawa to'at fisabil awaqir, cocok memang di tanggal 27. Faman kana muta'arriyaha falyatahariha fisabil awaqir, maka barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, carilah di tanggal 27. Kemudian juga muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian wa Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ana rajulan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, inni syekhun kabirun alim. Ya Rasul, saya ini orang yang sudah tua, yang sangat tua, sudah banyak, sangat tua, sulit. Ya syukku alayya aqiyam, kemudian sulit untuk bangun malam, sulit sudah, nggak mampu. Tentunya kaki sudah mungkin sulit untuk berdiri lama, apalagi di masa mungkin yang dingin, di masa yang mungkin puasa, sehingga kami yang jelas kesulitan ya Rasul, berat untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi saya ingin menemui Lailatul Qadar, maka famurni bi lailatin yuwaffiquni Allah Ta'ala fiha li Lailatul Qadar, maka tunjukkan kepada kami di malam di mana malam itu Allah mengepaskan saya pas malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seseorang tersebut, faqala alaika bisabiati wal isyrina, ya sudah, ibadahlah wahai bapak kamu di malam tanggal 27 Ramadan. Akhrajahu Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian wa isnaduhu ala syartil Bukhari, isnadnya bersandarkan syaratnya Imam Bukhari. Hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW qala ta'arraw lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Kalau hadis dari Rasulullah, Aisyah ini kita tahu Aisyah adalah salah satu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Aisyah ini adalah salah satu istri yang paling banyak mengeluarkan hadis. Rasulullah SAW, hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, ta'arraw lailatul qadar fil ashri al-awakhir min Ramadan. Rasulullah menyatakan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir di bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh As-Syaikhain, Imam Bukhari dan Muslim. Kuat. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak-bapak, mohon maaf. Inilah kajian saya, Pak. Saya tidak seberapa mampu untuk secara ilmiah semacam ini ilmu saya. Enggak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Kemudian 1000 bulan, ya benar. Tangannya pun tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz. Bahwa air asin itu mungkin akan terasa manis, kelihatan sejuk, matahari pun terbitnya tidak terlalu terang, tapi suasananya tenang, sejuk, tidak ada angin yang bergembok. Ingin kami tanyakan Pak Ustaz, doa apa sebaiknya akan kita sampaikan ketika kita memang ketemu di malam Lailatul Qadar ini? Ya, benar. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi doa apa yang perlu dipanjatkan ketika mengetahui Lailatul Qadar? Jadi wa yundabu ayyusiru fi lailatiha min qawli, doa yang dipanjatkan yang lebih utama yang dipanjatkan dari beberapa doa
di Lailatul Qadar adalah doa yang biasa kita baca dan saat kita melaksanakan sholat tarawih. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah maha mengampuni, tuhibbul afwa, dan Engkau senang untuk mengampuni, fa'fu anni, maka ampunilah atas dosa kesalahan-kesalahan. Pendek Pak, tapi tidak hanya ini, mungkin ini bosan kemudian baca terus nanti bosan. Banyaklah doa-doa, tentunya banyak doa-doa atau amalan-amalan. Jadi alhasil apa yang harus kita hidupkan? Karena kita sudah tahu dari guru-guru kita bahwa ketika kita mencari Lailatul Qadar itu di akhir 10 akhir bulan Ramadan, maka apa yang harus kita lakukan, kita laksanakan, amaliyah yang harus kita laksanakan, kita amalkan. Karena begini Bapak Ibu, ada beberapa amaliyah yang termasuk wa maratibu ihya'iha, cara menghidupkan di akhir 10 Ramadan, tanggal 20 sampai terakhir, itu minimal ada tingkatan. Pertama, ahliya, tingkatan yang mulia ini, wa iya mulai latihan sholat, yaitu bagaimana caranya menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan cara memperbanyak sholat di malam itu. Memperbanyak sholat. Sholatnya apa ya? Termasuk sholat tarawih, kemudian sholat tarawih, selanjutnya mungkin nanti itu dulu, kemudian setelah itu sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat dan sebagainya. Ini memperbanyak. Ini sebenarnya yang lebih utama. Amalan yang paling utama adalah amalan sholat yang dilaksanakan di malam Lailatul Qadar atau malam 10 malam yang akhir, 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Kemudian ada amalan yang sedang, wa wusta wa hiya iyya'u ma'adhamaka bidzikri. Cara yang kedua ini yang juga lebih baik, baik, tapi yang baik yang pertama tadi sholat. Yang kedua adalah wusta, tingkatan yang kedua, menghidupkan malam 10 malam bulan Ramadan yang akhir dengan cara berzikir, dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir ini termasuk membaca Al-Quran adalah zikir. Berzikir ini dengan berzikir, berzikir ya ada di antaranya dengan majelis ilmu itu berzikir. Nah, di antara pada saat ini insya Allah namanya juga insya Allah berzikir, masuk di dalam kaidah zikir, bahwa zikir itu bisa membahas tentang masalah keilmuan halal haram, kemudian tentunya bisa berzikir berwirid, mungkin tasbih, tahlil, istighfar, kalimatun tauhid, la ilaha illallah dan sebagainya, juga bisa berzikir. Itu dimaknai qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Kemudian ada yang paling pendek lagi. Tingkatan yang ketiga adalah wa dunya, yang paling rendah. Apa itu? Wa ya yuson isa fi jama'atin wa subhi fi jama'ah. Ini termasuk sudah salah satu mengamalkan daripada membuat amalan menghidupkan di malam Lailatul 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Sholat isya berjamaah, setelah itu tidur, dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Ini termasuk sudah golongan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi ini yang paling ringan sekali, paling rendah sekali. Monggo, sebelum kita lanjutkan lagi. Saya melihat di belakang itu kan ada jamaah ibu-ibu, Ustaz. Iya. Jadi anggaplah saya ini mewakili ibu-ibu. Jadi apakah itikaf itu berlaku untuk umum bapak dan ibu-ibu? Kalau misalkan berlaku umum, bagaimana? Atau bagaimana peran kami sebagai ibu-ibu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah juga itikaf ke masjid? Ya. Berarti saya jelaskan sebelumnya Pak. Itikaf ya. Itikaf itu bagaimana sih sebenarnya? Hakikatuhu syar'an. Jadi secara syariat, hakikat sebelum saya jawab Pak,
hakikat daripada itikaf adalah al-sufil masjid bisa mahsusnya biniyah. Jadi iktikaf itu adalah diam di masjid dari seseorang yang kemudian dengan cara yang khusus, dengan niat. Iktikaf sendiri adalah sunatun fi waqtin. Iktikaf ini hukumnya sunat di dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian ada iktikaf yang hukumnya wajib. Bahkan wayaru ala zaujati wa rifqi bi ghairi idnin, haram hukumnya seorang perempuan yang iktikaf dengan tanpa izin suami. Artinya apa? Berarti ketika perempuan itu dapat izin suami, boleh. Seorang hamba atau perempuan itu kok mau iktikaf, persilakan. Tapi ketika seorang perempuan mau iktikaf, ya izin dulu. Kalau ibu mau iktikaf, izin dulu suami. Boleh enggak? Kalau enggak boleh ya sudah, jangan maksa, karena nanti akan menjadi haram. Wa yahkum ala sadabi wa rizqi bi ghairi haram. Wa yukrahu lidatil hayati ma'al idni. Kemudian bagaimana kalau seorang perempuan yang menyel, yang banyak solek, banyak tingkah, walaupun kan izin sudah diizini oleh suami, hukumnya makruh. Kalau perempuan yang kadang-kadang banyak tingkah, ya, banyak tingkah ini hukumnya makruh. Mungkin ya banyak tingkah lah. Ya. Dengan izin, apalagi tanpa izin, seorang perempuan yang banyak tingkah, datil hay'ah, banyak tingkah, maka hukumnya makruh dengan izin suami. Apalagi tanpa izin berarti lebih haram. Kemudian wa huwa fi ashril akhir min Ramadan afdhalu min fi ghairihi li talabil lailatul qadar. Kemudian iktikaf di 10 hari bulan Ramadan yang akhir lebih utama daripada iktikaf di luar itu. Kenapa? Harapannya adalah litolabil lailatul qadar, untuk mencari Lailatul Qadar, untuk mencari Lailatul Qadar, dan menghidupkan tentunya malam Lailatul Qadar. Kemudian wayusanu al-ijtihad fil ibadah fil lailatul qadar. Kemudian disunahkan Bapak Ibu berusaha ijtihad, bersungguh-sungguh ibadah baik di malam Lailatul Qadar atau di harinya, di hari malam Lailatul Qadar. Kemudian wayusanu liman ra'aha ayatumah, sunnahnya bagi orang yang diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar, bentuk Lailatul Qadar itu sunnahnya apa sunnahnya? Sunnahnya untuk didiamkan, jangan diceritakan oleh orang lain. Ini sunnah. Ayat tumah, kadang-kadang saya tadi lihat yang baik sebenarnya, yang baiknya untuk tidak disampaikan. Nah, kenapa? Khawatir, apalagi kita ini orang awam merasa setelah dapat melihat Lailatul Qadar, merasa bangga, merasa hebat, jelas diterima masa saya, akhirnya timbul sombong. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka baiknya kalau kita melihat bentuk Lailatul Qadar itu untuk tidak dibicarakan, untuk tidak dibicarakan atau disembunyikan. Baik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu min khususnya di hati umat, kekhususannya untuk umat ini. Kemudian Lailatul Qadar itu wabadiyah ila yaumil qiyamah, tetap sampai hari kiamat Lailatul Qadar itu tetap ada. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, monggo silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Cukup Pak ya? Ya? Silakan. Barangkali itu ya, kalau memang lebih jelas lagi ya nanti kita bahas di waktu berikut. Terima kasih tentunya Bapak Ibu sekalian yang semuanya. Mudah-mudahan kita sekalian diberi hidayah dan inayah oleh Allah, sehingga kita bisa sama-sama untuk melihat langsung
langsung Lailatul Qadar walaupun untuk sesaat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu seperti awan yang sesaat melintas dan macam-macam, tentunya macam-macam. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi Lailatul Qadar, dan tentunya toh kita tidak diberi Lailatul Qadar, tetap kita mendapat keutamaan Lailatul Qadar itu. Kalau toh kita tidak diberi melihat bentuk Lailatul Qadar, tapi kita tetap bisa mendapat keutamaan Lailatul Qadar itu. Oleh karenanya ini masih ada kesempatan, karena ini kita masih tanggal 15, sehingga ayo kita lanjut, ayo kita berupaya, ayo kita ikhtiar, ayo kita berusaha semaksimal mungkin di 10 akhir bulan Ramadan ini untuk berupaya beriktikaflah di masjid, kemudian beramal yang baik sebaik-baiknya, entah untuk kita gunakan sholat, atau kita gunakan zikir, atau kita gunakan hanya yang paling rendah, jangan sampai kita tidak sholat jamaah isya, ini paling rendah. Artinya kita ini termasuk masih sudah golongan menghidupkan menghidupkan Lailatul Qadar, sholat isya dengan berjamaah, kemudian sholat subuh dengan berjamaah. Tapi harapan kita bersama, kesempatan 1000 bulan ini, ketika kita bisa beramal dalam rangka 1000 bulan ini, maka seakan walaupun umur kita ini pendek, bisa seakan-akan melebihi atau minimal sama dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kita ini golongan umat yang paling buncit, tetapi ternyata ada amalia, itulah Lailatul Qadar. Sehingga menurut bahasa ulama tasawuf, jadikanlah waktu itu Lailatul Qadar. Artinya kias dari Lailatul Qadar itu, gunakan waktu yang sesaat ini untuk sesuatu yang bermanfaat, minimal untuk kita, keluarga, masyarakat pada umumnya. Sehingga seakan-akan nilai 1 jam ini menjadi beberapa waktu yang lama. Nilai 1 rakaat seperti 1000 rakaat dan sebagainya. Itu barangkali mohon maaf, tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Akhir kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.